Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing HP yang spesial ya. Spek tinggi, harga murah. Saya dapat itu cuma 1,9 jutaan. Tapi dia itu pakai prosesor kenceng MediaTek Dimensity 8100. Yang jelas, itu jauh lebih kenceng dibanding Helio G99 ataupun Helio G100. Yuk, lanjut kita buka aja. Oke, jadi untuk boxnya ini universal ya, karena memang HP ini tuh batangan X Inter. Udah lama banget gak bahas HP batangan. Dulu itu sering banget HP X Jepang seperti Docomo dan lain-lain. Tapi sejak diberlakukan peraturan IMEI itu jadi males untuk bahas lagi. Tapi untuk HP ini katanya sih sinyalnya permanen. Saya coba tanya ke sellernya. Ini dia Poco X4 GT. Kita coba buka. Ini dia si HP-nya, kelengkapannya ya ini cuma HP aja. Itu ada opsi lain full set, cuma kelengkapannya itu OM. Ini saya beli yang batangan aja, ya sisanya bisa buat beli aksesoris lain. Nah ini kita cek ya untuk fisiknya. Oke, di sini tuh sangat-sangat mulus. Ini kerasa baru ya like-nya. Di deskripsi itu tertulis katanya baru 100%, cuma kelengkapannya ya itu batangan aja. Dan memang di sini ya, ini sangat-sangat mulus, nggak ada goresan sama sekali. Nah, untuk back covernya di sini berbahan dari plastik, framenya sama juga dari plastik. Ya, ini finishingnya menyerupai kaca ya, cuma ya ini tetap plastik. Dan untuk housing kameranya modelnya seperti ini, simple, enak aja dilihat. Dan di sini berbahan dari logam sih, ini kayaknya dari logam untuk housing kameranya. Oke. Kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, merangkap juga sebagai sensor media sidik jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ada infrared blaster, secondary untuk speaker karena HP ini udah dual speaker stereo. Terus ada lubang jack audio 3,5 mm, mantap. Masih disediain. Terus di sisi kiri ini kosong aja. Nah, untuk slot SIM-nya ada di bagian bawah atau sisi bawah. Nah, di sini punya tipe dual SIM tanpa menyediakan slot micro SD. Terus ada lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan Poco 5G dual, 3 kamera, yang di sini ada lensa ultrawide. Lensa utamanya beresolusi 64 megapiksel. Nah, untuk stiker IMEI kita lepas nanti aja ya. Kalau udah kita pastikan HP ini memang benar-benar nggak ada minus. Kalau kita kletek, ini untuk klaim ke sellernya atau ajukan pengembalian barang itu agak susah ya, karena udah kita lepas. Nah, di sini versi RAM 8 GB, storage 256 GB. Terus di bagian depan di sini nggak ada screen protector yang menempel, ada kamera depan, lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Oke, jadi seperti ini tampilan layar dari Poco X4 GT. Nah, ini untuk semua hardware-nya sudah saya cek ya. Nggak ada minus sama sekali, normal, dan semuanya itu original. Di sini aja nggak ada bekas bongkaran. Dan untuk pot-potnya di sini juga masih bersih ya. Nggak ada debu masuk sama sekali dan juga nggak ada baret. Biasanya kalau HP second itu ada baret karena sering colok-colok. Kalau di sini masih bersih banget. Terus untuk software ini sudah saya update ke posisi terakhir yang didapat untuk saat ini. Ada di HyperOS versi 1.0.8, jadi belum dapat HyperOS versi 2. Dan kemungkinan besar nanti pasti bakal dapat untuk versi Android. Ini 14 dengan security patch ada di Desember 2024, jadi cukup update. Kalau pas pertama keluar tahun 2022 itu versi Androidnya masih 12. Dan untuk masalah sinyal di sini aman ya, itu permanen dan metodenya bukan terdaftar di bea cukai. Ini metodenya itu rewrite IMEI, jadi kita coba cek ya untuk IMEI-nya. Jadi IMEI di bagian sini itu nggak sama dengan di bagian belakang sini. Jadi memang udah di rewrite. Dan saya coba cek ya, ternyata IMEI-nya punya Oppo A5 2020. Tuh kalian bisa cek, IMEI-nya itu sama. Dan ini nggak sama dengan yang ada di bagian belakang sini. Dan saya coba tanya ke seller, katanya itu bebas reset dan bebas update, jadi aman. Dan ini tuh satu hal yang biasanya paling beresiko ya, kalau kita beli HP batangan X Inter ataupun X Jepang, itu sinyalnya keblokir. Sayang banget kan kalau cuma WiFi only. Kalau di sini sinyalnya itu aman permanen. Nah, untuk layar di sini punya ukuran 6,6 inch, resolusinya itu Full HD+. Dan untuk panelnya di sini masih IPS ya, belum AMOLED. Cuma untuk kualitas IPS-nya di sini tuh bagus banget lah, warnanya tajam.
Pokoknya bukan IPS ecek-ecek. Terus untuk refresh rate udah 144 Hz, udah Super HDR10 dan juga Dolby Vision. Jadi untuk kualitas layarnya ini udah bagus banget. Dan di sini udah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5. Untuk konektivitas yang pasti di sini tuh ada yang namanya NFC. Terus kita cek di bagian tampilan. Untuk refresh rate seperti yang saya bilang tadi, ini sampai 144 Hz. Bukan cuma 120 Hz. Untuk bezel memang cukup tebel ya kalau kita bandingkan dengan HP-HP zaman sekarang harga 2 juta ke atas. Tapi untuk HP yang keluaran tahun 2022, ukuran bezel segini itu masih normal. Dan zaman sekarang, ya ini masih enak lah dilihat, bukan yang tebel banget. Oke, lanjut kita cek untuk speknya lebih dalam ya, spek hardware. Untuk SoC di sini pakai MediaTek Dimensity 8100. Untuk GPU-nya ini Mali G610 MC6, fabrikasi 5 nanometer ya. Untuk harga HP 1,9 jutaan dapat prosesor kayak gini tuh udah mantep banget ya, kencang. Dan prosesor ini juga digunakan di Xiaomi 12T. Kemudian untuk screen tadi udah saya sebutin ya, resolusinya itu Full HD Plus 140 Hz, Dolby Vision, HDR10 Plus, HDR10 dan juga SLG. Untuk penyimpanan di sini RAM-nya itu 8 GB LPDDR5 dan untuk internal storage itu 256 GB dan udah bertipe USB 3.1. Jadi udah kenceng ya. Untuk kamera, ya untuk lensa utama yang 64 megapiksel di sini pakai Samsung S5K GW1, terus 16 megapiksel depan OmniVision, 8 megapiksel ultrawide pakai Samsung S5K 4H7 dan 2 megapiksel ya ini saya lupa makro atau depth. Ya, pada intinya itu pakai sensor OmniVision. Untuk baterai 5080 mAh dan di sini fast charging-nya itu udah kenceng di 67 watt. Untuk WiFi yang pasti sekelas Dimensity 8100 udah support WiFi 6. Terus kita cek untuk kelengkapan sensor yang pasti ini udah lengkap ya, sekelas Poco X4 GT. Di sini yang pasti ada sensor gyro dan gyronya itu pasti gyro hardware, bukan akal-akalan software. Nah, untuk suara Antutu kira-kira dapat berapa Dimensity 8100 di zaman sekarang pakai Antutu versi 10.2. Nah, di sini dapat skor di angka 826 ribuan ya. Ya udah termasuk ya masih cukup tinggi lah di zaman sekarang. CPU 247 ribuan dan GPU 203 ribuan yang pasti buat harian standar ini udah enak banget. Dan untuk game berat di zaman sekarang ini tuh masih mumpuni. Untuk storage test yang di sini pakai UFS 3.1 itu dapat skor 70 ribuan. Speed bacanya itu mencapai 1902 Mbps dan speed tulisnya mencapai 1279 Mbps. Jadi udah kenceng banget, prosesor kenceng, storage juga udah termasuk kenceng UFS 3.1. Terus kita lihat di bagian kamera. Untuk kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 16 megapiksel dan 2 megapiksel lensa lupa makro atau depth. Untuk depan ini tuh 16 megapiksel. Untuk mode-modenya ada ini mode Pro, terus dokumen, video. Video kamera belakang utama itu bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Cuma untuk stabilisasi itu hanya jalan di Full HD 30 fps aja. 60 fps di Full HD ini tuh juga nggak jalan untuk stabilisasinya. Kalau untuk depan ini resolusi mentoknya di Full HD ya, 60 fps. Terus di sini ada mode foto, potret, malam hari dan lainnya seperti ini. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil video di resolusi Full HD 30 fps dari Poco X4 GT. Nah, ini secara default aja ya, belum saya nyalain untuk stabilisasi AIS. Tapi secara default ini stabilisasi udah jalan, cuma yaitu stabilisasi standar aja. Tapi di sini udah stabil ya, semisal buat jalan kayak gini. Dan hanya di resolusi ini yang bisa jalan untuk stabilisasinya. Sedangkan ini kalau kita nyalain untuk fitur ultra stabil ya. Jadi ini lebih stabil lagi. Gak dinyalain aja tadi itu udah stabil, apalagi dinyalain ini lebih stabil lagi.
Ya ini hanya jalan di resolusi Full HD 30 fps aja. Kita coba lari cepat. Dan ini perekaman di resolusi tertingginya yaitu 4K 30 fps. Ya resolusi ini nggak cocok ya kita pakai sambil jalan karena getar, nggak bisa pakai stabilisasi. Ini cocoknya buat video diem di tempat yang pengen detail lebih, misal buat konten unboxing di atas meja. Nah ini untuk hasil video dari lensa ultrawide-nya ya, itu hanya mentok di resolusi Full HD 30 fps dan masih ada stabilisasi. Ini semisal kalau kita pakai sambil naik motor, ini lagi mendung ya, mau turun hujan. Gimana menurut kalian? Ini saya nggak bisa langsung lihat di layarnya ya, takutnya nanti jatuh karena jalannya memang kayak gini guys. Nah untuk video dari kamera depan ini nggak ada opsi untuk nyalain fitur ultra stabil, tapi secara default aja ini udah stabil sih. Biasanya itu jalan, tapi hanya jalan di resolusi Full HD 30 fps saja. Untuk Full HD 60 fps. Nah perbedaannya seperti ini ya, kalau kita pakai di resolusi Full HD 60 fps ini jadi getar karena nggak jalan untuk stabilisasi. Nah untuk tes game yang lebih banyak mungkin nanti saya akan buatkan videonya terpisah ya. Untuk settingan game Mobile Legends di sini udah settingan rata kanan, itu dapat di ultra ya 120 fps. Terus untuk game PUBG di sini udah mantep ya, kebuka untuk frame rate extreme plus atau 90 fps di grafik smooth. Kalau kita taruh di grafik SDR, ini mentoknya di Extreme alias 60 fps. Dan tadi itu sempat saya tes ya untuk bermain game. Di sini langsung saya perlihatkan aja untuk fps rata-rata yang didapat. Mobile Legends settingan rata kanan ultra 120 fps di sini tuh sangat-sangat stabil. Kalian bisa lihat sendiri, gile. Ini tuh rata ya, dapat fps rata-rata 118 fps. Dengan FPS terendah itu di 116 fps. Jadi Mobile Legends ini udah enak banget. Terus untuk PUBG Mobile di settingan smooth 90 fps di sini juga sangat stabil ya. Rata, tuh kalian bisa lihat sendiri. Dapat FPS rata-rata 88 fps dengan FPS terendah itu cuma di 85 fps. Jadi udah enak banget buat game PUBG ataupun Mobile Legends. Untuk game lain saya belum coba ya. Sementara cuma 2 game ini aja. Terakhir kita tes ya untuk kualitas speakernya, yang dimana di sini udah dual speaker stereo. Nah, untuk kualitas speakernya di sini udah termasuk mantep ya, powernya juga kenceng, bassnya itu keluar, treble juga keluar, ya pokoknya balance lah, gak didominasi oleh satu karakter aja. Ya kalau kita bandingkan dengan HP keluaran terbaru zaman sekarang, sama-sama dual speaker stereo, harga 1-2 juta, ya memang masih lebih bagus HP ini. Ya memang bukan kelasnya sih, dulu itu HP ini punya harga di atas, ya lupa sih, 5 juta atau 4 jutaan ya. Karena memang dulu HP ini tuh nggak masuk resmi ke Indonesia. Makanya saya dulu itu import Redmi Note 11T Pro 5G. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Poco X4 GT dapat cuma 1,9 jutaan. Pakai prosesor kenceng Dimensity 8100 yang dimana itu juga dipakai di Xiaomi 12T. Rekomendasi atau enggak sebenarnya kembali pada kalian masing-masing ya. Kalau kalian nggak berani ambil resiko dan mementingkan garansi, jelas ini tuh nggak worth it. Tapi kalau kalian yang nggak peduli dengan garansi dan daripada beli HP second harga 1,9 jutaan, dapatnya kayak apa, jelas lebih mendingan HP ini ya, kenceng Dimensity 8100, cuma 1,9 jutaan. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.